Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Suwardi, NIM 1203067. 1. Untuk melihat kinerja ekonomi pemerintah, kita dapat merujuk pada data pendapatan nasional. Berbeda istilah yang dapat ditemui dalam perhitungan pendapatan nasional adalah gross domestic product (GPD), gross nation product (GNP), PDB harga berlaku, dan PDB harga konstan. Jelaskan apa yang Anda pahami dengan keempat istilah tersebut beserta penggunaan dalam analisis ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. PDB dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan pendekatan produksi menghitung PDB dan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit produksi dalam perekonomian. Nilainya tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input yang digunakan adalah proses produksi. Dan pendekatan pengeluaran menghitung PDB dengan menjumlahkan nilai mengeluarkan dari semua pelaku ekonomi dalam perekonomian. Mengeluarkan tersebut terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor barang dan jasa. Berikut adalah beberapa contoh penggunanya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, PDB dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan cara mendampingkan PDB dari tahun ke tahun. PDB harga konstan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi real, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk membandingkan kinerja ekonomi antara negara, PDB dapat digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara negara dengan cara membandingkan nilai PDB per kapita dari masing-masing negara. Untuk menganalisis struktur ekonomi, PDB dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi dengan cara melihat komposisi pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi. Misalnya, jika konsumsi rumah tangga menyumbang sebagai besar dari PDB, maka perekonomian tersebut dapat dikatakan sebagai perekonomian yang konsumtif. Untuk menganalisis kinerja pemerintah, PDB dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah dengan cara melihat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran belanja infrastruktur, maka PDB dapat meningkatkan. PDB, GNP, PDB harga berlaku, dan PDB harga konstan merupakan indikator ekonomi yang penting untuk digunakan dalam analisis ekonomi. Setiap indikator memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihan indikator yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan analisis ekonomi yang dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan PDB, GNP, PDB harga berlaku, dan PDB harga konstan dalam analisis ekonomi. Dua, salah fungsi dari uang adalah sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Dari fungsi uang tersebut kita memahami bahwa uang harus mempunyai nilai yang stabil. Bagikan analisis Anda pada rupiah berkenaan dengan fungsi tersebut ditinjau dari kacamata ekonomi Islam. Dari kacamata ekonomi Islam, uang memiliki dua fungsi utama, yaitu yang ke-1 alat tukar, yang kedua satuan hitung. Fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang merupakan turunan dari kedua fungsi utama tersebut. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar transaksi yang dilakukan di masa mendatang karena uang memiliki nilai yang stabil.
Dalam sistem ekonomi Islam, nilai uang harus stabil karena tersebut merupakan salah satu syarat agar uang dapat berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung yang efektif. Nilai uang yang stabil akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dan menghitung nilai barang dan jasa. Nilai uang yang stabil dapat dicapai melalui pengelolaan moneter yang prudent, pengelolaan moneter yang prudent berarti kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral harus bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang. Kebijakan moneter yang prudent dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti kebijakan moneter kuantitatif monetary policy, yaitu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif monetary policy, yaitu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi. Kebijakan moneter yang prudent dapat membantu menjaga stabilitas nilai uang sehingga uang dapat berfungsi sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rupiah memiliki potensi untuk berfungsi sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Hal ini karena Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter yang prudent. Kebijakan moneter tersebut telah berhasil menjaga stabilitas nilai rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar rupiah dapat berfungsi sebagai standar pembayaran di masa mendatang secara optimal. Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah sistem pembayaran yang masih belum efisien. Sistem pembayaran yang efisien akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Nomor 3, siklus ekonomi adalah gelombang naik turunnya aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dari gap antara output real, potensial, dan aktual. Jelaskan secara singkat kenapa gap antara output real dan output potensial bisa terjadi dan kebijakan apa saja yang dapat diambil pemerintah untuk mengendalikan aktivitas ekonomi kepada kondisi yang diinginkan. Perubahan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian sehingga output potensial dapat meningkat. Perubahan demografi seperti meningkatkan jumlah penduduk, usia kerja, dan meningkatkan tenaga kerja dan produksi sehingga output potensial dapat meningkatkan. Perubahan kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat dan output potensial. Kebijakan pemerintah yang dapat diambil untuk mengendalikan aktivitas ekonomi kepada kondisi yang diinginkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi antara lain. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan output real. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi permintaan agregat dan output real. Kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak.
Baik, cuman ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.